Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum Pak Guru menanyakan kabar, ada Pak Guru mau buat kesepakatan. Kalau Pak Guru bilang apa kabar adik-adik, jadi adik-adik jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa adik-adik? Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Bisa. Pak Guru tes ya. Adik-adik apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kita setiap hari itu jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesehatan, kesempatan kita datang ke sekolah ini itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Pak Guru. Alhamdulillah. Hadir semua. Ya, Hadir, Pak Guru. jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya yang kita akan pelajari hari ini itu akan mendapatkan berkah dan insya Allah akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu. Jadi sebelum berdoa ada lagu pengantar untuk berdoa agar supaya kita tetap semangat, supaya kelas ini tidak jenuh. Oke, Pak Guru share screen. Ya, sudah tampil, adik-adik? Belum Pak. Belum Pak Guru. Oh. Belum lagi? Iya Pak Guru. Masih dalam proses Pak Guru. Oke, mungkin jaringan saya ya. Soalnya di tempat ini ya gangguan jaringan biasa terjadi. Sudah terlihat? Iya Pak Guru. Ada Pak Guru, ada. Oke, ini lagu biasa kita nyanyikan sebelum kita mulai berdoa. Jadi sama-sama kita mengikuti gerakannya. Mungkin adik-adik sudah terbiasa karena sebelum-sebelumnya kan sudah pernah kita lakukan. Oke, kita mulai. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang. Burung yang ke samping ke depan. Dia berdoa. Yang putar-putar, dia berdoa. Gulung-gulung, ular gar-gar, bawah berdoa, ku cari jaring pagi, kamu menjadi buah panjang,
pelajari diri menjadi agama, Pelajari Jadilah kamera pelajari buat menjadi pelajari negara, pelajari pelajari menjadi diri bukan menjadi depan. kanan Jadilah pelajari diri Pelajari kanan, pelajari diri bukan menjadi depan. dulu Siap berdoa. berdoa. Siap berdoa. dan juga dari sahabat guru kreatif Indonesia. Semangat belajar ya. Ya, jadi terima kasih adik-adik ya sudah melakukan gerakan-gerakan tersebut. Jadi Ketua kelas Pak Jul, boleh Pak Guru minta tolong untuk memimpin doa belajar. Ya, dipersilakan Pak Adik Jul. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Dengan kita berdoa tadi, insya Allah apa yang kita akan pelajari hari ini, insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan pemahaman kita insya Allah akan bertambah. Amin. Amin. Jadi pada hari ini adik-adik kita akan belajar tentang materi saling menghargai saling menghargai antar umat beragama, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, jadi sebentar Pak Guru akan perlihatkan. Apa Jo? Cindy. Sudah bisa terlihat adik-adik? Belum. Oh, sudah Pak Guru. Sudah ya? Oke. Sudah? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru, Oke. sudah. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang perbedaan suku, budaya, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Tapi untuk sebelum itu, apakah adik-adik tahu ada berapa agama yang ada di negara kita ini? Ada yang bisa jawab? Pak, Ada 6. 6, Pak. Pak. Ada Oke, ada 6. Ya, apa-apa itu? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Katolik, Konghucu. Konghucu. Oke, jadi agama yang ada di negara kita ini yang diakui oleh pemerintah itu ada 6 seperti yang disebutkan tadi. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, jadi karena agama kita di Indonesia ini beragam dan ada banyak, jadi perlu untuk saling menghormati dan menghargai sesama. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan dari pelajaran kita hari ini, setelah kita belajar, Pak Guru mengharapkan supaya adik-adik dapat saling menghormati dan menghargai
teman-teman yang berbeda agama, baik ada di sekolah maupun di tempat lingkungan kita tempat tinggal. Dan yang kedua, Pak Guru mengharapkan agar peserta didik dapat meyakini bahwa keragaman itu adalah sebagai sunnatullah atau ketetapan Allah. Dan yang terakhir yaitu Pak Guru mengharapkan agar kalian dapat saling menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dan iman yang baik. Nah, jadi adik-adik, apakah kalian punya teman yang berbeda agama dengan kita? Siapa yang punya teman yang berbeda agama? Agama Kristen atau agama... Ada Pak. Saya, Ya, Pak. Ada Pak. agama apa? Ya, saya lagi Pak. Pak Guru. Kristen. Iya. Jadi adik-adik, walaupun kita berbeda agama, kita tetap berteman dengan mereka. Karena dalam berteman, bersaudara itu kita tidak boleh memilih-milih. Apakah dia ini dari agama Islam, agama Kristen. Jadi kita wajib berteman. Ya, jadi walaupun teman kita ini beragama berbeda dengan kita wajib untuk berteman. Agar supaya kita saling mengenal. Lanjut, seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya bahwa kita menghormati, menghargai itu merupakan tindakan atau sikap toleransi. Ya, karena sikap toleransi itu sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari agar supaya dalam kehidupan ini bisa tercipta kedamaian, agar tidak terjadi permusuhan. Ya. Makanya itu kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Adik-adik, apakah ada yang boleh memberikan contoh bagaimana sikap toleransi kita terhadap orang yang berbeda agama? Ada? Contoh kita menghargai teman-teman kita yang berbeda agama. Iya, bagaimana adik? Bisa dijelaskan? Saya, Pak. Iya, silakan. Iya, kalau di sini tetangga saya non-Muslim, Pak. Jadi kadang-kala mereka itu sering melaksanakan ibadah. Jadi saya hanya membiarkan lah. Oke, ada contoh yang lain? Saya Pak Guru. Iya, bagaimana Bu? Adik Jum. Ya, kalau di sekolah biasanya Pak Guru di satu kelas itu ada yang agama Kristen merayakan Natal. Jadi yang agama Islam menghormati dengan cara tidak membuat keributan ketika mereka sedang melaksanakan ibadah. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang bisa memberikan contoh sikap kita terhadap teman-teman yang berbeda agama? Ada Pak. Iya, bagaimana Pak Adik Rivaldi? Pak Adik, ada kan teman saya Aldo, dia Kristen. Ya, Jadi terus? setiap kalau dia ibadah kita tidak boleh mengganggunya, begitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi jawaban yang diberikan itu sangat luar biasa. Jadi ketika ada teman kita yang berbeda agama, apabila merayakan perayaan hari-hari besar mereka, itu kita tidak bisa mengganggu atau berbuat keonaran. Jadi kita saling menghargai. Begitu juga ketika kita melaksanakan hari raya kita, maka mereka juga akan menghargai kita. Jadi apabila kita ingin dihargai orang, maka kita harus menghargai
orang lain. Ya, Rasulullah itu pernah memberikan contoh toleransi. Jadi di zaman Rasulullah ini, Rasulullah pernah melakukan satu perbuatan yang sangat luar biasa, yaitu memberikan makanan sekaligus menyuapi pengemis tua. Dan itu pengemis itu berbeda agama dengan Rasulullah. Itu pengemis itu beragama Yahudi. Jadi setiap pagi Rasulullah datang ke rumah pengemis itu untuk menyuapi. Tapi suatu saat jadi suatu saat Rasulullah ini sudah berhenti menyuapi. Maka si pengemis ini heran kenapa Rasulullah ini sudah tidak lagi menyuapi dia. Dan yang menyuapi dia ini sudah berbeda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal pengemis tua ini di saat disuapi oleh Rasulullah selalu menjelek-jelekan Rasulullah, bilang bahwa Rasulullah itu orang jahat, tidak wajib diikuti, tapi Rasulullah tidak pernah tidak pernah untuk membalas apa yang si pengemis tua ini, tapi Rasulullah tetap menyuapi pengemis tua ini. Setelah pengemis tua ini menyadari bahwa selama ini yang menyuapi dia bahwa Rasulullah, dan alhamdulillah pengemis tua ini masuk Islam dan menyatakan ingin masuk Islam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Terus contoh yang kedua yaitu pada saat Rasulullah itu bersama dengan rombongan para sahabat, ketika pada saat itu jenazah atau rombongan yang membawa jenazah ini lewat. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah ini berdiri untuk menghormati jenazah tersebut? Jawab Rasulullah, walaupun orang tersebut berbeda agama dengan kita wajib untuk menghormatinya, walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Jadi Rasulullah telah banyak mengajarkan kita tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Namun adik-adik, toleransi ini ada batasannya. Ya, jadi tidak semua kita harus toleransi. Salah satu yaitu dalam masalah akidah. Ya, pada zaman Rasulullah juga pernah kejadian ada kaum musyrik Mekah untuk menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad. Mereka mengusulkan bahwa umatnya akan mengikuti keyakinan Nabi Muhammad, dan begitu juga Nabi Muhammad harus mengikuti keyakinannya kaum Yahudi pada saat itu. Namun Rasulullah menolak hal tersebut, sehingga turunlah Al-Quran. Dari kejadian ini maka turunlah Quran surat Al-Kafirun, ya, yang membahas tentang batas dari toleransi. Dan ini jelas dikatakan dalam Al-Kafirun ayat terakhir, ayat ke-6, ayat ke-7. Skip Pak. Ya. Yaitu lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi adik-adik mungkin hanya pengantar, itu hanya pengantar. Setelah ini Pak Guru akan membagikan adik-adik menjadi 4 kelompok ya. Ya, jadi mohon dibagi jadi 4 kelompok karena jumlah kita ada 12, jadi satu kelompok itu ada 3 orang. Dan Pak Guru akan memberikan lembar kerja kelompok untuk dapat diisi.
atau dikerjakan adik-adik sekalian. Belum tampil, adik-adik? Belum, Sementara, Pak Guru. Pak. Sementara. Oh iya, jadi ini sambil menunggu Pak Guru akan jelaskan tata cara pengerjaan. Jadi masing-masing kelompok itu akan mendapat satu video yang berkaitan dengan toleransi dan masing-masing kelompok menganalisis atau menganalisa video tersebut. Jadi apa yang menjadi masalah dalam video tersebut, terus solusi apa yang kita bisa berikan dalam masalah tersebut, dan hikmah apa yang kita bisa ambil pada video tersebut. Ya, jadi setiap kelompok akan mendapat satu kelompok untuk melihat LKPD, dan LKPD Pak Guru sudah muat dalam link, jadi bisa dikerjakan langsung lewat link tersebut. Sebentar Pak Guru akan tampilkan untuk LKPD-nya. Ya, sudah tampil adik-adik? Sudah Pak Guru. Ya, sudah. Ya, jadi ini LKPD ya. Jadi silakan baca petunjuk pengerjaan. Silakan diisi nama dulu, nama kelompok. Terus silakan menonton video yang telah disediakan. Itu setiap kelompok ada satu video yang harus dianalisis. Ya, ini. Ya, jadi setelah menonton video ini, maka setiap kelompok itu bisa merumuskan laporan. Nah, laporannya Pak Guru sudah lampirkan dalam link ini. Yang pertama yang harus dibuat itu nama-nama anggota, terus masalah apa yang ada di video, terus solusi yang untuk memecahkan masalah tersebut, dan hikmah yang dapat diambil. Ya, jadi silakan buka Chromebook masing-masing. Pak Guru sudah muat dalam Chromebook masing-masing. Waktu kurang dari 30 menit, jadi dipersilakan. Ya, oke. Jadi waktunya telah selesai. Jadi Pak Guru minta bahwa ada di kelompok itu ada ketua kelompok yang akan menyampaikan pemaparan. Yang pertama tentang toleransi itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang ada di video tersebut. Jadi kelompok satu bisa jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan toleransi. Mungkin ketuanya bisa Pak Adik Rivaldi. Ya, Pak. Ya. Ya, toleransi itu seperti apa? Sesuai yang dianalisis Iya. tadi. Saling menghargai. Toleransi. Oke, saling menghargai. Ada lagi? Kelompok satu?
Saling menghormati, Pak Guru. Oke. Ya, jadi pelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan toleransi, karena minggu depan itu sudah masuk pada pelajaran bab berikut. Jadi Pak Guru, tugas yang tadi itu bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok. Jadi Pak Guru sudah bagi tadi kelompok itu berdasarkan berdekatan rumahnya, siswa yang berdekatan rumah. Jadi bisa kerjasama. Jadi insya Allah minggu depan itu Pak Guru akan periksa semua tugas dari Pak Guru yang berikan. Dan untuk terakhir, materi yang Pak Guru sempat sampaikan tadi, kita boleh simpulkan sama-sama tentang toleransi atau saling menghargai orang yang berbeda agama. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang Pak Guru sempat sampaikan tadi? Apa yang dimaksud dengan toleransi? Kira-kira ada yang bisa boleh menjelaskan? Ada Pak Guru. Ya. Toleransi, Pak. Toleransi adalah Ya. saling menghargai dan menghormati agama yang berbeda dengan kita. Oke. Toleransi adalah sikap saling menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, dan kepercayaan, Pak. Oke, sangat bagus ya. Jadi alhamdulillah kita telah di penghujung materi. Jadi Pak Guru harapkan karena ini sudah mendekati perayaan Natal, jadi bersikaplah dengan sebijaknya, karena toleransi itu ada batasannya. Apabila kita bersilaturahmi dengan teman-teman kita yang berbeda agama, apabila ada makanan yang kita tahu bahwa itu tidak bisa kita makan, jadi tolaklah dengan secara halus ya adik-adik. Ya. Mungkin pertemuan berikut kita akan masuk dalam bab berikutnya, karena ini sudah pembahasan terakhir di bab ini. Ya, mungkin hanya itu yang Pak Guru dapat sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang benarnya itu datang dari Allah dan yang salah kekhilafan Pak Guru sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.